Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Widian Safira dengan NIM E1B024101113. Saya dari kelas 2E. Baik, di sini saya mengambil tema atau judul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Langsung saja ke materinya. Sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih perkembangan sosial pada remaja itu. Jadi, hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Pada jenjang perkembangan remaja, seorang remaja bukan saja memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi juga melakukan tahap perkembangan sosial. Pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, teman sebaya, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan inteligensi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, kematangan anak. Untuk mampu mempertimbangkan hubungan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Yang ketiga, teman sebaya. Bagi remaja, teman sebaya lebih berpengaruh daripada orang tua. Mereka merasa lebih nyaman bercerita kepada teman sebaya mereka atau yang sering mereka sebut sebagai sahabat daripada bercerita kepada orang tua. Melalui teman sebaya, mereka juga dapat mengetahui macam-macam kepribadian orang lain di luar diri mereka. Yang keempat, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Yang keenam, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak memengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Kesimpulannya, perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang membentuk kepribadian serta perilaku sosial anak melalui norma dan pola asuh. Kematangan fisik dan psikis, termasuk kemampuan berbahasa dan emosi, sangat penting untuk keberhasilan dalam bersosialisasi. Status sosial ekonomi keluarga juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap anak dan perilaku sosial anak itu sendiri. Pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, berperan penting dalam menanamkan nilai dan norma sosial yang membentuk karakter anak. Dan yang terakhir, kapasitas intelektual
emosional dan mental yang seimbang sangat menentukan kemampuan anak dalam memahami orang lain dan berinteraksi secara positif di masyarakat. Contoh nyata, di sini saya mengambil salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yaitu faktor keluarga. Di sini ada seorang remaja bernama Ayu, tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis. Orang tuanya sering bertengkar di depan anak, kadang bahkan menggunakan kekerasan verbal. Ayahnya sangat otoriter, tidak memberi ruang untuk Ayu menyampaikan pendapat. Setiap kali Ayu mencoba mengungkapkan perasaan, ia malah dimarahi atau dianggap tidak sopan. Akibatnya, Ayu tumbuh menjadi remaja yang tertutup dan sulit percaya pada orang lain. Di sekolah, ia cenderung menyendiri, merasa cemas saat harus berbicara di depan umum, dan kesulitan membangun hubungan pertemanan yang sehat. Ia cenderung mudah marah atau agresif karena meniru pola interaksi yang dilihat di rumah. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.